Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bertemu saya Tabib Mulia, dedengkotnya pengobatan alternatif di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan motivasi dengan sebuah cerita. Sebetulnya hanya cerita fiksi, tapi bisa diambil hikmahnya lah. Jadi begini, banyak sekali pasien saya itu mengeluh, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh, sudah berdoa ini, berzikir ini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Lalu banyak pasien yang meminta amalan atau nasihat atau saran kepada saya, meminta amalan apa yang bagus untuk supaya cepat sembuh gitu. Maka saya pun menjelaskan ke pasien saya berdasarkan dengan pengalaman yang saya alami. Jadi begini, saya ini penderita autoimun ya. Jadi sejak usia remaja saya diserang autoimun. Autoimun itu apa? Autoimun adalah penyakit yang mana daya tahan tubuhnya itu menyerang dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya diserang tulang-tulang saya. Tulang-tulang saya itu diserang. Silahkan tanya orang di kampung, saya juga tahu semua kalau waktu kecil saya, remaja saya itu normal, terlahir dalam kondisi yang sehat, normal, tidak cacat. Cuma semenjak saya kena autoimun atau kanker tulang lah ya, ada yang bilang tumor tulang, maka saya mengalami keterbatasan gerak yang berakibat pada nyeri hebat yang luar biasa, sakitnya luar biasa, dahsyat sekali sakitnya. Namun alhamdulillah saya tidak pernah minum obat dan saya bisa mematahkan vonis medis atau dokter yang mengatakan dulu ketika itu saya divonis kalau saya hanya bertahan hidup paling lama 1 sampai 2 tahun, dan kalaupun saya hidup saya akan lumpuh atau minum obat seumur hidup. Namun alhamdulillah semua itu terbantahkan. Nah, rahasianya apa? Saya selalu bersyukur. Jadi syukur saja. Dulu memang iya, awal-awal saya divonis itu saya sempat putus asa, frustasi. Tapi sering berjalannya waktu, saya menyadari bahwa semua orang juga akan mati apapun caranya. Maka dari itu, sejak saat itu saya hanya berusaha bersyukur. Bersyukur kepada Allah, saya masih diberi umur, masih diberi nafas, masih diberi kehidupan yang harus saya lakukan untuk sebaik-baiknya, untuk kemaslahatan, kemanfaatan, dan beribadah kepada Allah. Jadi poinnya itu adalah bersyukur, syukur saja. Dan zikir atau wirid yang paling bagus untuk orang yang sakit itu adalah selalu mengucap syukur alhamdulillah, apapun kondisimu. Ya, pokoknya selalu bersyukur sajalah. Ucapkan saja alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih Allah atas nikmat yang telah kau berikan pada kami. Sakit itu juga nikmat loh, karena kita merasakan enaknya sehat justru ketika kita diberi sakit. Jadi ada sebuah cerita, nah ini sebetulnya cerita fiksi sih, tapi bisa diambil hikmahnya. Ada sebuah cerita, jadi zaman dulu kala ada seorang pengawal raja lah, hidup di sebuah kerajaan yang sangat maju, di mana ada seorang pengawal ya, pengawal abdi dalam lah istilahnya, pengawal raja yang sangat setia, yang dalam kesehariannya dia selalu mengucapkan syukur, selalu mengucap syukur alhamdulillah, apapun yang terjadi dia selalu bersyukur, selalu mengucap alhamdulillah. Jatuh pun alhamdulillah, dimarah-marah, dimaki-maki sama rajanya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah, karena kebiasaannya yang selalu mengucap syukur alhamdulillah ini, suatu saat sang raja ini sedang latihan perang, berlatih pedang dengan ajudannya. Tanpa sengaja sang ajudan ini mengenai atau pedangnya kena ke jari-jarinya sang raja, sehingga salah satu jari sang raja ini ada yang terputus. Melihat kejadian itu, si pengawal raja ini, sebut saja namanya Bahrun, si Bahrun ini pengawal raja ini malah mengucap syukur, alhamdulillah sang raja jarinya terpotong itu, patah satu. Mendengar seolah olokano seperti ini dari si Bahrun, sang raja marah. Apa Bahrun, kamu mengatakan bersyukur dengan kejadian saya terpotong jari seperti ini? Apa dijawab Bahrun? Dengan tenang dan santai Bahrun pun berkata, syukur alhamdulillah sang raja cuma putus satu jarinya. Coba kalau tangannya, kan akan berbahaya sekali. Syukuri aja sang raja karena cuma satu jari yang terputus. Semakin marah sang raja ini karena merasa semakin diolok-olok oleh si pengawal ini, si Bahrun ini. Akhirnya sang raja berkata pada ajudannya, pengawal, penjarakan Bahrun 2 tahun
Karena dia telah menghina saya, telah mengolok-olok saya di saat saya kecelakaan, jarinya patah satu, malah dia mengatakan syukur alhamdulillah. Dia telah menghina saya. Penjara dia 2 tahun. Mendengar vonis penjara 2 tahun, apa yang dikatakan oleh Bahrun? Bahrun tetap tersenyum dan berkata, syukur alhamdulillah saya di penjara 2 tahun. Akhirnya Bahrun pun menjalani kurungan selama 2 tahun. 7 bulan setelah sang raja ini terkena pedang dan jarinya putus, setelah pulih 7 bulan kemudian, sang raja ini berburu ke hutan bersama pengawal-pengawal yang lain. Karena kebiasaan hobi sang raja ini tuh berburu. Akhirnya masuk ke suatu hutan yang mana terperangkap. Di situ ada sekelompok kaum kanibal, ya, orang-orang kanibal. Tahu ya kanibal? Kanibal adalah orang yang makan orang yang makan daging. Ditangkap semua termasuk raja dan pengawalnya. Nah, setiap hari satu persatu anak buah sang raja atau ajudan sang raja ini disembelih, dipotong oleh kaum kanibal ini dan dimakan dagingnya. Hari ini, besok, terus hingga sisa sang raja ini untuk dieksekusi. Nah, ketika sang raja ini sudah mau dieksekusi, mau dipotong, mau disembelih, tiba-tiba sang algojo kaum kanibal ini melihat, loh, ini orang ada yang cacat ini, jarinya nggak ada satu, bekas lukanya tumbuh kayak keloid lah orang zaman sekarang. Ini pasti dagingnya nggak enak orang seperti ini. Nggak mau saya makan orang yang cacat karena nggak ada jarinya. Lepaskan aja orang seperti ini. Akhirnya sang raja ini dilepaskan oleh kaum kanibal. Apa yang terjadi? Begitu mendengar kaum kanibal melepaskan sang raja hanya teringat dengan kata-kata si Bahrun 7 bulan yang lalu. Oh iya ya, ternyata betul juga apa yang dikatakan Bahrun. Apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Coba kalau waktu itu saya tidak terpotong jari satu, mungkin saya sudah disembelih, sudah dimakan jadi santapan kaum kanibal. Pulanglah sang raja ini ke kerajaan. Teriak-teriak baru sampai di gerbang. Bebaskan si Bahrun, bebaskan si Bahrun. Kenapa sang raja? Bukankah Bahrun ini harusnya di penjara 2 tahun? Enggak, bebaskan. Ada hikmah luar biasa yang saya bisa petik. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Dengan jari saya terpotong, saya tidak jadi disembelih oleh kaum kanibal. Akhirnya sang raja ini pun menemui si Bahrun dan dipeluklah si Bahrun ini. Terima kasih Bahrun, kau telah memberikan saya ilmu yang luar biasa. Pentingnya dan bagaimana hikmah dari selalu bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Sekarang saat ini juga Bahrun, kamu saya bebaskan. Apa yang dikatakan Bahrun? Dengan santai dan tenang dia tetap berkata, alhamdulillah, terima kasih sang raja. Untung saya di penjara 2 tahun, divonis 2 tahun. Coba kalau saya divonisnya 5 bulan, tentu saya sudah diajak sang raja untuk berburu, dan mungkin saya sudah ditangkap kaum kanibal, dan mungkin saya sudah disembelih oleh orang-orang kanibal jadi santapan mereka. Alhamdulillah, terima kasih sang raja atas vonisnya. Jadi dari cerita ini intinya adalah syukur. Apapun kondisinya, keadaan kita, mau sedang sakit, terlilit hutang, penuh dengan kesulitan dan lain sebagainya, selalu bersyukur. Berzikirlah, ucapkan terus-menerus alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Karena hakikatnya tidak ada ketenangan hati, kedamaian kecuali kita bersyukur kepada Allah atas semua yang telah diberikan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya ketika kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan kenikmatan, kemudahan, dan juga mungkin bagi yang sakit akan disembuhkan. Maka dari itu bersyukurlah, karena syukur itu bahagia, syukur itu bentuk penghambaan kita, terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Sekian dari saya, Tabib Mulia, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.